Oke, kita sekarang bergeser Pak, bukan hanya komoditas yang sedang tentu akan diamankan harganya sehingga tidak ada terjadi lonjakan harga. Ini sekarang kita bicara soal peralatan medis yang juga krisis, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Di Indonesia sendiri sudah banyak UMKM yang swadaya akhirnya mengalihkan produksi mereka untuk membuat APD, lalu juga alat kesehatan seperti masker. Tapi apalagi Pak yang didorong oleh Kementerian Perdagangan terutama untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu apakah ada stimulus untuk pemasok-pemasok dari APD dan alat kesehatan tersebut? Ya, jadi baik sekali lagi untuk ekspor memang kita larang berkaitan dengan COVID-19 ini, yaitu terutama bahan baku masker, kemudian alat pelindung diri dan masker, di mana pengecualian itu kita sudah terbitkan dalam Permendak 2034 ya. Ini melarang beberapa hal tersebut. Namun memang untuk diimpor ini kita permudah. Jadi kita sedang membahas juga nanti bagaimana stimulus yang kita berikan terhadap pengimpor alat kesehatan, terutama juga yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Oke. Pada intinya kita akan permudah berkaitan ini sehingga dan situasi ini masyarakat tenang dan terjamin akan kebutuhannya. Memang pada awalnya terjadi memang namanya demand dan supply ini, begitu demandnya lonjakan sehingga supply ini terbatas, tapi kita longgarkan sehingga untuk membalance antara demand dan supply. Ada stimulus Pak untuk importir maupun eksportir yang saat ini fokus pada alat kesehatan ini? Ya. Nanti kita bahas akan meminta juga memberikan stimulus dan ini akan dibahas dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Keuangan. Dan ini juga sedang nanti dalam stimulus-stimulus sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang selama ini telah dibicarakan. Pak Agus, ini ada larangan, ekspor sudah dilarang, tapi sebenarnya pengawasannya seperti apa Pak? Kan karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ini yang kita tidak bisa memungkiri bagaimana untuk bisa mereka mencari celah untuk bisa tetap mengekspor, apalagi permintaannya sedang tinggi. Bagaimana pengawasannya? Ya, jadi memang di sini, di sisi lain ekspor ini menambah devisa kita. Namun di sisi lain juga kita kebutuhan sangat mendesak. Nah, kami bekerja sama dengan untuk pangan, Satgas Pangan, dan juga kemudian Bea Cukai, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai. Dan juga nanti bekerja sama dengan PNBP, apakah hal-hal ini karena memang ada yang sudah terikat kontrak sebelum dengan situasi ini. Nah ini kita akan bahas juga dengan BNPB berkaitan dengan ini, apakah hal-hal tersebut kita bisa luruskan. Karena memang kebutuhan ini sangat mendesak. Dan juga industri ini juga kita akan tingkatkan seperti APD. Kita tahu bahwa kita punya kemampuan untuk memproduksi itu dan juga nantinya pemenuhan kebutuhan ini kira-kira bulan Mei ini sudah mulai berproduksi baik itu masker dan APD. Oke, terakhir Pak Agus, soal realokasi anggaran yang juga didorong oleh Presiden dan juga Kementerian Keuangan, pos mana yang akan ditekan di Kementerian Perdagangan? Jadi begini, saat ini kita Kementerian Perdagangan telah merealokasi menyisir itu sebesar 775 miliar. Dan ini saya akan sisirkan lagi, ya mudah-mudahan ini lebih dekat karena kegiatan-kegiatan yang memang kunjungan yang tidak perlu dan itu sesuai arahan Bapak Presiden, semuanya kita akan pangkas ya, dan itu kita refocusing terhadap pandemi untuk program pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Terima kasih Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Agus, terima kasih.